Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sinar matahari terlihat di antara celah pepohonan. Hei, beberapa dari kalian benar-benar memiliki waktu luang untuk berdebat pada saat seperti ini. Sebuah suara mengejek yang samar tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. 5 orang yang sedang berjalan tiba-tiba menegang. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa 5 orang muda turun ke atas mereka dan berdiri di cabang-cabang pohon di atas kepala mereka secara teratur. Mereka masing-masing mengenakan lencana yang memiliki tampilan menara di atasnya di dada mereka. Pada saat ini, kelima pemuda itu sedang memandangi 5 orang di bawah dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi itu seperti kucing yang pernah melihat tikus. Kalian semua di sini untuk merebut apa yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pria muda yang tinggi dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya, untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Jianen, kekuatannya secara alami tidak rendah. Dia tidak terlalu takut dengan orang-orang muda ini yang seusia dengannya. Pintar. Seorang pria muda di dahan pohon yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya mengeluarkan bidikan jernih dengan jari-jarinya. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Cepat, serahkan energi api dan Anda akan menghindari penderitaan Anda. Apa yang kamu katakan?" ucap pemuda itu. "Bermimpilah." Seorang lelaki kurus dan tampak lemah memukul bibirnya. Namun suaranya baru saja terdengar ketika sosok manusia di depannya melintas. Segera, sesosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi lembut bertiup di udara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sebuah kaki menginjak perut pemuda yang kurus dan tampak lemah dengan cara seperti kilat, dan tubuhnya menembak mundur dan menabrak batang pohon. Seteguk darah segar dimuntahkan. Dia berjuang sedikit, tetapi masih gagal untuk berhasil berdiri. "Serang!" Melihat rekan mereka telah dipukuli, pemuda jangkung dan besar itu menjadi geram. Dia berteriak dengan marah ingin bertarung. Namun suaranya baru saja terdengar ketika dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Itu adalah 3 temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang bergulir. Di samping mereka ada 3 pria muda dengan tangan bersilang di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan jijik. "Saudaraku, ingatlah, tidak peduli seberapa baik kamu telah kacau di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam, kamu akan dililit jika kamu adalah segaga, dan kamu akan berbaring jika kamu adalah seekor harimau. Ini adalah pelajaran dari kami senior Anda yang telah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini saya akan mengajarkan Anda semua pelajaran ini secara gratis." Sebuah tawa tiba-tiba terdengar oleh telinga pria muda jangkung dan besar itu. Sebuah bayangan segera melintas. Sebuah tinju dengan keras menabrak wajahnya. Segera pemuda itu jatuh ke tanah, mulutnya dipenuhi darah segar. "Jika kamu tidak ingin terus dipukuli, serahkan kartu kristal api kamu."
Pria muda dengan bekas luka berbentuk ular memutar tinjunya dan berkata dengan lemah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi dari 5 siswa baru sedikit berubah. Namun sesaat kemudian, mereka hanya bisa mengepalkan gigi mereka dan berpikir dalam hati mereka bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api. Panas menyapu wajah pemuda itu ketika ia menerima kartu-kartu itu dari tangan kelima siswa yang dipukuli. Dia memeluk kartu-kartu itu dan memberi mereka ciuman ganas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa ke 4 teman lainnya. Dia membalik tangannya dan kartu berwarna biru pucat muncul di tangannya. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda yang terluka itu memegang kartu hitam yang gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan yang lain. Setelah itu dia membawa mereka berdekatan dan menggosoknya dengan sekuat tenaga. Segera lampu menyala dari 2 kartu. Sesaat kemudian, cahaya padam. Namun jumlah pada kartu pucat itu telah mencapai 50 pada saat ini. Di sisi lain, nomor pada kartu hitam gelap diubah dari 5 menjadi 2. Cih, aturan bodoh apa itu? Kita harus meninggalkan 2 hari energi api untuk siswa baru, betapa borosnya. Pemuda wajah bekas luka itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam itu. Ayo pergi, Linge. Kita perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain. Kita akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api dengan kesulitan besar. Jika kita tidak bisa mendapatkan energi api selama 6 hari, kita akan membuat kerugian besar. Seorang pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap itu kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pria muda berwajah bekas luka ular itu. Ayo pergi. Pria muda itu yang dipanggil Linge menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum kepada 5 siswa baru di tanah. Orang-orang kecil yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari tidak mengetahui cara bekerja sebagai tim. Anda harus mengingat ini di masa depan. Setelah itu, Anda bisa seperti kami tahun depan, datang untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami, karena ini adalah jalan yang harus dijalani setiap siswa baru yang memasuki akademi dalam. Hahaha. Ayo pergi, ucap Linge. Dengan tawa yang keras, Linge melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang-cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah hijau itu. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah suram setelah diberhentikan untuk sementara waktu. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan galak satu sama lain dan benar-benar berpencar. Masing-masing mengambil jalan mereka sendiri. 5 orang bersembunyi di semak belukar puluhan meter dari tanah kosong ini. Arah yang ditatap oleh pandangan mereka adalah arah di mana kelima siswa baru telah pergi. Jelas mereka telah melihat kemalangan yang dialami oleh 5 siswa baru dengan mata mereka sendiri. Sepertinya energi api di kartu kristal ini tampaknya melayani tujuan yang sangat penting di akademi dalam. Kalau tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dan menatap kartu kristal gelap serta nomor 5 besar di atasnya saat berbicara. Ya, Shen Er dan yang lainnya sedikit mengangguk. Target yang diambil orang-orang itu sangat jelas. Itu hanya energi api pada kartu kristal. Ayo pergi, bagaimanapun jangan membuang waktu di sini. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa semakin awal kita tiba semakin kaya hadiah yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Baisan merajut alisnya dan mendesak.
Tunggu! Xiaoyan melambaikan tangannya dan menghentikan Baisan. Baisan mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" ucap Baisan. Xiaoyan meliriknya dan berkata dengan lambat dan disengaja, "Tidak peduli apa konflik yang ada di antara kita, saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak, kita akan menjadi kelompok siswa yang baru seperti tadi," ucap Xiaoyan. Hujia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara sekelompok siswa yang lebih tua telah menyerang dengan pemahaman kerja tim yang besar antara satu sama lain sebelumnya, jelas bahwa mereka sering bekerja sama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiaoyan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin mendapatkan kemenangan. Namun jika itu adalah pertarungan kelompok, dengan jenis kerja tim yang baru saja diperlihatkan oleh pihak lain, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiaoyan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyi masing-masing. Apa yang Anda sarankan? Mata cerah Hujia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam satu kelompok, kita tentu saja membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintahkan dan menugaskan. Yang saya sarankan adalah kita harus menemukan pemimpin di antara kita berlima. Kalau tidak, jika kita masing-masing bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir. Saya takut bahwa akan sangat sulit bagi kita untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang itu yang memotong kita dan mengelilingi kita. Xiaoyan berkata perlahan. Hujia dan beberapa orang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Kata-kata Xiaoyan ini benar. Kelompok yang bertindak berdasarkan perintah akan selamanya dapat menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat bila dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar. Lalu, siapa yang akan menjadi pemimpin? Ucap Wu Hao. Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah terdiam beberapa saat sebelum mengajukan pertanyaan yang paling rumit. Xiaoyan dan yang lainnya semua terdiam saat Wu Hao mengucapkan kata-kata ini. Beberapa saat kemudian, Xun Er menggerakkan langkah kakinya dan berdiri di samping Xiaoyan. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Melihat tindakan Xun Er, ekspresi Baisan dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Hujia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Baiklah, karena wajah Xun Er, aku akan mempercayaimu sekali," ucap Hujia. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia juga berjalan ke sisi Xiaoyan dan melemparkan pandangannya pada dua lainnya. "Kekuatanmu baik. Aku tunduk. Saya tidak memiliki masalah untuk sementara waktu mendengarkan perintah Anda." Suara rendah Wu Hao perlahan terdengar. Segera dia juga berjalan menuju Xiaoyan. Ekspresi Baisan sedikit jelek ketika dia melihat 3 orang yang berdiri di samping Xiaoyan. Matanya berkedip dengan cara yang tidak jelas. "Baisan, jika kamu tidak mau, maka kita berempat akan pergi dulu." Xiaoyan menatap Baisan dan berkata dengan lemah, "Kamu..." Ekspresi Baisan berubah ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kebencian saat dia melangkah ke Xiaoyan dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu sekarang adalah pemimpin kelompok kita. Namun saya akan mengatakan ini dulu. Jangan berpikir untuk menggunakan kita untuk bertarung di garis depan. Kami bukan orang bodoh yang akan memungkinkan orang lain untuk menggunakan kami seperti laki-laki kapak," ucap Baisan. "Masalah-masalah ini adalah masalah umum bagi kelompok kita. Saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi dan memblokir musuh sendirian." Xiaoyan menatap mereka berempat. Sebuah kilatan tajam tiba-tiba menyapu matanya yang hitam ketika dia dengan lembut berkata, "Namun sekarang aku sudah menjadi pemimpin kelompok. Aku berharap sebelum kita meninggalkan hutan ini, tidak ada dari kalian yang akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan besar pada kita."
karena Anda sedang bermuka dua terhadap saya. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Xiaoyan. Ini bukan pertama kalinya kita melakukan kontak. Anda semua harus jelas tahu tentang karakter saya. Terakhir kali, saya bisa membiarkan Anda semua berbaring di klinik selama 7 hari. Kali ini, saya masih bisa. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang berisi peringatan, Hu Jie melengkungkan bibirnya tetapi tidak menyuarakan keberatan. Wu mengangguk dan ujung mulut Baisan berkedut. Beberapa saat kemudian, Baisan berhasil menekan gelombang emosi di dalam hatinya. Namun tidak peduli reaksi apa yang mereka bertiga miliki, paling tidak Xiaoyan saat ini mendapatkan kekuatan untuk memimpin kelompok kecil ini atas nama mereka sendiri. Selanjutnya mereka harus benar-benar menghancurkan dinding di antara mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.